Hai teman-teman, apa kabar semua? Kita ketemu lagi pada hari ini, sekalipun secara fisik kita nggak ketemu, kita nggak bersama-sama, tapi kakak yakin secara roh, secara iman kita selalu bersama-sama. Amin. Oke, hari ini kita akan kembali melakukan refleksi atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita selama 1 minggu yang lalu, sekaligus juga untuk membekali diri kita untuk menghadapi apa yang Tuhan rancangkan buat kita di minggu yang akan datang. Teman-teman, kakak ajak kita untuk sama-sama membuka Alkitab kita dari surat Paulus untuk jemaat di Korintus yang pertama, pasal yang keempat, ayat 6 hingga ayat yang ke-13. Kakak ulangi ya, dari 1 Korintus, pasalnya yang keempat, ayat 6 hingga yang ke-13. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa memohon kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mempersiapkan Alkitab kami. Kami rindu sekali untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan di hari ini. Kiranya pada saat ini kami yang hendak juga membuka hati dan pikiran kami boleh Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun kami dalam memahami firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, supaya kami boleh paham dan terlebih boleh melaksanakan dalam kehidupan beriman kami. Jauhkan daripada kami suara-suara selain daripada suara-Mu ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, supaya hanya suara-Mu lah yang kami dengarkan. Berbicara pada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat. Paulus adalah orang yang Tuhan pakai untuk membangun jemaat di Korintus. Pada saat surat ini dituliskan, Paulus sudah tidak berada di Korintus. Lebih tepatnya, dia berada di kota Efesus. Paulus menerima kabar bahwa jemaat di Korintus sedang mengalami perpecahan. Perpecahan apa? Jemaat-jemaat ini mengelompokkan diri sepeninggal Paulus. Mereka mengelompokkan diri menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok atas dasar kesenangan mereka, kepentingan mereka yang berbeda-beda. Ada kelompok Apolos di sana, ada kelompok Paulus di sana, Kefas, dan lain sebagainya. Mereka mendasarinya atas dasar mereka lebih nyaman menerima pengajaran yang diberikan oleh Paulus, yang lebih diberikan oleh Apolos, Kefas, dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa apa yang diajarkan Paulus lebih benar, apa yang diajarkan Kristus lebih benar, apa yang diajarkan oleh Kefas lebih benar daripada yang lainnya. Di sini ada sebuah kesombongan dalam diri mereka. Mereka mengatakan bahwa kelompok saya adalah yang lebih benar daripada kelompok yang lain. Kesombongan. Nah, apa lalu sikap Paulus yang Paulus sampaikan, yang akan Paulus lakukan? Tentunya sebagai seorang yang membangun jemaat itu, ada sebuah keterpanggilan bahwa jemaat yang dulu saya tinggalkan tidak seperti ini. Jemaat yang dulu saya tinggalkan jemaat yang solid. Kenapa sekarang harus pecah? Ada sebuah keterpanggilan Paulus untuk menggabungkan kembali mereka yang terpecah ini menjadi satu. Masalah karena apa?
ada banyak hal yang Paulus temui sebagai tantangan untuk menghubungkan kembali jemaat yang ada di Korintus. Salah satu di antaranya adalah strata sosial. Sebagian jemaat di Korintus hidup berkecukupan. Di ayat 8 dikatakan mereka hidup sebagai raja. Segala sesuatu mereka punya, segala sesuatu mereka rasakan, mereka miliki. Mereka hidup sebagai raja. Latar belakang yang kedua adalah mereka memiliki kultur budaya yang berbeda. Kultur budaya mereka sudah berbeda dengan apa yang Paulus miliki. Pandangan-pandangan kehidupan mereka berbeda. Penerimaan tentang cara berbicara atau apapun yang Paulus sampaikan belum tentu diterima, terutama buat mereka-mereka yang menganggap dirinya bukan golongan Paulus. Yang kemudian adalah letak domisili. Saat ini saya ada di Korintus, kamu yang berbicara nggak ada di Korintus. Kamu tahu apa tentang apa yang ada di sini? Lagi-lagi, mereka-mereka mengatasnamakan dirinya bukan golongan Paulus akan dengan sangat lantang mengatakan hal ini. Lalu apa yang Paulus lakukan? Paulus merendah. Di ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 itu Paulus memposisikan dirinya bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan yang menyampaikan kebenaran tentang Kristus, memang sudah demikian apa yang harus kami lakukan. Kalau kita baca di sana, pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Di situ Paulus mau memposisikan dirinya bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang memang Tuhan pakai, yang rindu untuk menggabungkan kembali apa yang benar, apa yang baik, ya itu yang harus dia lakukan. Dia merendahkan dirinya supaya dia bisa diterima oleh kalangan atau jemaat di Korintus. Ya. Apa yang membuat Paulus bisa merendah sedemikian rupa? Bukan sekedar karena dia adalah seorang rasul atau seorang yang dipakai Tuhan, tapi ada dua hal yang kakak catat di sini, apa yang memampukan dia. Yang pertama, dia paham bahwa apa yang dimiliki oleh orang-orang Korintus saat itu, dan terlebih apa yang Paulus miliki saat itu, adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Anugerah. Yang kedua, anugerah yang diterima dari Tuhan adalah sebuah sukacita, berita sukacita, dan berita sukacita itu harus disampaikan kepada semua orang. Bagaimana cara menyampaikan berita sukacita? Hanya dengan satu cara, kasih. Nah, teman-teman, ada sebuah video yang mau kakak sampaikan, mau kakak share. Ada sebuah cuplikan video tentang sebuah aktivitas atau kegiatan yang dekat dengan kita yang baru-baru terjadi belakangan ini. Kita saksikan sama-sama ya. Bagi-bagikan makanan. Oke, kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau survei dulu gitu. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu. Soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi yang belum tahu ini isinya apa? Batu bata ya guys. Nanti kalian tanya videonya pas kita masuk ini batu sampah dan ini. Jadi ya kalau ada Ya. Jadi kalau ada bencong kita kasih, kalau nggak ada berarti kota ini aman akan waria di bulan si Ramadan ini. Oke, video kita langsung aja. Ayo. Sekartas dia cukup deh. Mana? Kota. Berarti benar di harian gitu. Baik. Iya. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah, bro. Bang, ngapain, Bang? Udah kasihannya langsung. Iu. Nasinya mana tuh? Mana nasinya? Di Jero mana? Di tukang. Oke, guys. Maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Ini kita akan melakukan prank tentang yang lagi booming-boomingnya saat ini, yaitu virus Corona. Saya sebagai orang yang baru pulang dari China. Oke, gimana kelanjutannya? Kelanjutannya itu gimana? Bagaimana kelanjutannya ntar? Pastikan jangan kemana-mana. Tetap di channel kami.
Video yang bertajuk "Bahaya Corona Masuk Sumbawa, Just Prank" itu terlanjur tersebar luas di jagat maya. Sontak membuat warganet merasa resah dan menghujat video tak terpuji itu. Pihak Reserse Kriminal Polres Sumbawa langsung melakukan pemanggilan terhadap 6 pemuda tersebut beserta orang tua pada Minggu 8 Maret 2020. Pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah kita dan juga home learning yang kita rasakan selama 2 bulan terakhir ya, tentunya mengundang banyak sekali kreativitas teman-teman. Dan kalau diperhatikan, teman-teman zaman now, kalau membuat kreativitas pasti akan membuat yang kurang lebih seperti ini. Anti-mainstream. Apa maksudnya? Teman-teman pasti akan membuat suatu kreativitas yang lain daripada yang lain. Ya, beda dari yang lain. Kreativitas saya harus lebih kreatif dari yang lainnya. Ya, itu dong. Anti-mainstream. Yang kemudian adalah socio-oriented. Apa yang saya buat harus diterima oleh komunitas saya. Kejar-kejaran like. Ya, semakin banyak like-nya, wah semakin bangga kita. Kreativitas kita semakin diakui. Yang kedua, yang tentunya kita tidak bisa lupakan adalah apakah yang kita buat itu menjadi berkat buat diri kita sendiri ataupun orang lain. Mereka-mereka yang membuat vlog tentang memasak sesuatu mungkin, atau membuat kreativitas kerajinan tangan something atau apapun, oh ya, bisa ditiru oleh teman-temannya, bisa kemudian diduplikasi, bisa kemudian mentah mungkin bisa dijual dan lain sebagainya. Ada juga yang kreativitasnya menjadi beban buat diri sendiri maupun orang lain. Sebagai contoh, tadi video yang baru saja kita saksikan. Apa yang dilakukan oleh teman kita tadi ternyata menjadi beban buat dirinya sendiri dan orang lain. Sebagai catatan teman-teman, para pelaku dalam cuplikan video tadi pada saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yang mengganggu ketertiban umum. Wah, ini nggak main-main loh, jangan PSBB lagi. Pasal-pasal berlapis sudah mengantar dan siap untuk dipersidangkan di hadapan mereka. Belum tahu, kita tunggu saja keputusan persidangan apa yang akan ditetapkan pada mereka. Cuman yang pasti, apa yang sudah mereka lakukan, bentuk kreativitas yang tadi mereka akan buat, yang mereka sudah buat, ternyata menjadi beban buat diri mereka sendiri dan tentunya buat orang. Nah, teman-teman terkenal sekalian, apakah kita sudah berkreasi yang menjadi berkat buat orang lain? Pandemi global COVID-19 ini bukan alasan buat anak-anak Tuhan untuk tidak berkreasi dan berpangku tangan. Kita harus tetap berkreasi, tentunya yang menjadi berkat buat orang lain. Yang kemudian, sudahkah kita mengingatkan orang lain untuk juga menjadi berkat buat orang lain? Seperti halnya yang Paulus yang rindu akan kesatuan di Korintus, atau seperti cuplikan video tadi, seandainya kita ada di sana dan kita bisa mengingatkan kepada mereka bahwa di masa pandemi global ini yang dibutuhkan adalah anugerah sukacita. Dan anugerah sukacita itu hanya bisa disampaikan kalau ada kasih. Stay at home, stay safe. Sungguh luar biasa firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami boleh dipahamkan mengenai arti pentingnya berbagi kasih melalui hamba-Mu Paulus yang sudah boleh berbagi, yang sudah boleh merendahkan dirinya untuk diterima dan menyampaikan kasih damai sejahtera Tuhan kepada jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan jika pada saat ini kami di tengah-tengah pandemi global COVID-19, kami masih boleh beroleh sukacita, kesehatan, kesembuhan, kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan karena Tuhan begitu baik menjaga kami dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya Tuhan di sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan boleh mampukan kami untuk juga dapat berbuat baik kepada siapapun yang boleh kami temui. Kami juga dapat terus berkarya, berkreativitas turut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kami buat boleh senantiasa menjadi berkat buat orang lain, bukan menjadi beban buat orang lain. Dan Tuhan, jikapun kami akan bertemu dengan siapapun yang berpotensi untuk menjadi atau menyampaikan beban buat orang lain, kami boleh mengingatkan mereka supaya mereka tidak lagi menjadi beban buat orang lain dan mereka boleh berbalik sehingga mereka menyampaikan berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Apa yang kami dengarkan supaya senantiasa boleh juga kami laksanakan dalam kehidupan kami dan kami bagikan buat siapapun yang boleh kami temui dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.